Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggung, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Ginggung, Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG. Yang saya hormati dosen pengampu psikologi pendidikan Bapak Arwadi MPDI. Nah, di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pemrosesan informasi. Yang pertama, pengertian teori pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi yang dikembangkan oleh Robert Gigney menjelaskan bahwa belajar adalah proses aktif di mana otak kita menerima, mengolah, menyimpan, dan mengingat informasi. Proses ini dimulai dari rangsangan yang diterima oleh panca indera. Kemudian informasi tersebut diproses di pusat saraf. Tidak semua informasi disimpan, ada yang hilang, ada yang masuk ke memori jangka pendek, dan ada pula yang tersimpan di memori jangka panjang. Dengan kata lain, belajar bukan hanya sekedar menerima informasi, tapi juga bagaimana kita mengelolanya agar bisa digunakan kembali di kemudian hari. Nah, jadi pembahasan yang kedua yaitu komponen pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada sensori reseptor atau memori sensorik, yaitu tempat pertama kali informasi diterima dalam bentuk asli. Namun, informasi ini hanya bertahan sebentar, sekitar 3-5 detik, dan mudah terganggu. Yang kedua ada short term memory atau working memory, yaitu memori jangka pendek yang menyimpan informasi yang terdapat perhatian kita selama kurang lebih 15-20 detik tanpa pengulangan. Kapasitasnya terbatas, biasanya 5-9 unit informasi, dan informasi di sini bisa disandi ulang dalam bentuk verbal, visual, atau makna. Yang ketiga ada long term memory, yaitu memori jangka panjang yang memiliki kapasitas sangat besar dan menyimpan informasi dalam waktu yang lama. Informasi yang tersimpan di sini tidak hilang, tapi kadang sulit diakses kembali jika tidak tersusun dengan baik. Yang terakhir yaitu tahap-tahap pemrosesan informasi menurut Gigney. Menurut Gigney, proses belajar melalui 4 tahap utama. Yang pertama, receiving the stimulus, yaitu saat kita memperhatikan stimulus dan mulai memahami maknanya. Contohnya kata golden eye bisa diartikan berbeda oleh setiap orang. Yang kedua ada state of acquisition, yaitu menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan lama yang sudah kita miliki. Yang ketiga ada storage, yaitu menyimpan informasi tersebut di memori jangka pendek atau jangka panjang. Yang terakhir retrieval, yaitu proses mengingat kembali informasi yang sudah tersimpan saat kita membutuhkannya. Nah, proses ini dipengaruhi oleh kondisi internal seperti motivasi dan kemampuan kognitif, serta kondisi eksternal seperti lingkungan belajar dan media yang digunakan. Nah, kesimpulannya, teori pemrosesan informasi menjelaskan bagaimana otak menerima, mengolah, menyimpan, dan mengingat informasi melalui 3 komponen utama: sensori reseptor, short term memory, dan long term memory. Proses ini meliputi tahap menerima, menyimpan, dan mengingat kembali informasi. Faktor seperti perhatian, latihan, dan keterkaitan informasi mempengaruhi keberhasilan pemrosesan. Hambatan muncul dari keterbatasan memori dan perbedaan kemampuan individu. Oleh karena itu, pengelolaan belajar yang baik sangat penting untuk hasil yang optimal. Mungkin hanya ini yang bisa kami jelaskan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.